And promise as one does, I will protect you at all costs. Keep you safe here in my arms. I will protect you at all costs. At all costs. Kurang catchy Enak ah. banget bro. Kurang catchy. This is the text I get. Taratata. Allah. Agak repot ya. Enak bro. Daripada kita ribut, mending kita Kenapa tuh? wish aja untuk kedepannya, untuk masa depan Wish kita. buat gue. Iya boleh duluan. Oke, buat gua adalah selama dalam waktu 1 tahun ini saya bisa mendapatkan pacar. Amin. Ya, Jodoh udah ngatur. biar bisa dibawa pulang ke rumah. Ibu gua biar ketemu cocok. Kalau aku wishnya simple ya. Yang penting hidup bisa damai dan tenang dan tentram gitu. Gokil, keren banget lu. Yud. Parah. Gokil ya. You wish. Oke, buat teman-teman, makanya langsung aja lihat review kita ada di Movie Freak. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita Ya, selamat bersama gue Nathan. Di sini pastinya membahas film dan film. Yes, Sebagai yes. reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright. Hari Alright. ini aku mau marah. Hah? Lebay. Saya yang mau marah. Iya. Kamu ngasih skor terlalu tinggi. Kita hari ini Nggak ingin harus ya? membahas film Disney Princess ya. Betul. Sebagai selebrasi Disney ke 100 100 tahun. ya. Disney 100. Yes. Gokil luar biasa. Judulnya adalah Wish. udah Iya. Wish Because doang. Disney, kau pasti mengharapkan bahwa film ini dapat banyak meraup uang. But you know what? You wish. You wish Disney. Enggak terlalu berlebihan ya, enggak Kejam bercanda ya, ya guys. kejam. But you wish ya. Seperti Iya. yang diharapkan oleh film ini mungkin Meraup banyak penonton dan meraup banyak keuntungan. penonton, keuntungan, but I Tapi think you wish ya. Because mimpi boleh kok. mimpi boleh. Tapi ya kita ada alasannya. Kenapa Iya. gua ada alasannya kenapa gua ngomong kayak gini. Oke, aku juga ada. Karena aku gak suka. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita pengen kasih tahu dulu ya di sini tentunya Yes. castnya yang mungkin sudah namanya cukup terdengar itu yang pasti adalah Chris Pine. Chris Pine. Tadi gue bilang apa? Chris Prank. Chris Pine. Yang suka ngeprank gitu. Salah. Chris Udah Pine coba. sebagai tokoh utama penjahatnya jelas Iya. ya karena di posternya. Magnifico. Kalian jadi nggak usah kaget waktu nonton dia jadi jahat. Ya, Magnifico ya sebagai raja kerajaannya. Magnific. Ya. Yes. Selanjutnya Dan ada selanjutnya ada Ariana DeBose. Yes. DeBose. Academy Award winner Ariana DeBose. Keren banget. nih. Parah, cuy. Asya. Asya. Siapa lagi nih? sorry. Terus ada Evan Peters sebagai Simon. Ya. Simon. Gak usah deh ditambah-tambahin. Jadi kayak Latino Simon. Dan yang terakhir tentunya yang gue cukup excited, Siapa tuh? Valentino diperankan oleh Alan Rossi. Tudyk. Bukan itu Rossi bro. Ariana Tudyk Sebagai kambing Asyanya ya. Kambing Buat Asya. teman-teman yang bingung itu yang mana. Dan untuk direkturnya di sini ada 2 jagoan Disney ya. Yes. Tentunya di sini balik lagi. Yang pertama ada Chris Buck dan tentunya di sini juga ada Fawn Vera Saturn. Bener Yes. nggak? Bener nggak? Vera Saturn. Vera Saturn ya. Yes. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk cerita singkatnya aja, gambarkan singkat aja gini. Si Asya ini dia tinggal di kerajaannya Magnifico. Magnifico bisa membuat kerajaannya itu sendiri karena the power of his magic gitu ya. Yes. Dia belajar alchemist gitu Yes. ya. Jadi dia bisa jadi seorang magician dan akhirnya banyak warga yang pengen tinggal di kerajaan dia because dia menjanjikan satu hal. Tatkala suatu saat nanti permintaanmu dapat saya kabulkan. Nah, ternyata di belakang itu Asya mendapatkan konspirasi tertentu ya guys. Iya. Dimana akhirnya dia menguak bahwa sebenarnya si rajanya ini Punya ulterior motive. iya semacam Iya. itu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nonton trailernya aja ya. Filmnya tonton trailernya dulu gitu. Iya. Oke, nah dari Yobita gimana Yob? Sebenarnya tadi kan udah kita highlight ya kalau film ini merupakan film selebrasi ke 100 tahunnya Disney, which Yes. is milestone yang
luar biasa ya, karena sudah 100 tahun Disney udah bikin film-film dan juga karya-karya yang melekat oleh banyak orang di dunia ini. Betul. Nah, untuk film ini menurut saya kurang banget. Kurang dalam arti dari plotnya sebenarnya emang simple, ya kan. Cuman menurut aku jadi kurang kompleksitinya dan juga kurang mendalam aja dan kelihatan terlalu lempeng. Apalagi kayak oke lah aku ngerti ini tuh masih sesuai dengan brandingnya Disney, apalagi judulnya Wish ini tuh diambil dari signature theme songnya kan judulnya When You Wish Upon a Star. Oh maksudnya itu. sorry. Sabar loh. When You Wish Upon a Star dari film Pinocchio. Terus kayak oke lah masih ngangkat tema-tema kayak kita itu harus punya wish, kita itu harus punya hope, kita harus hidup ada tujuannya. Terus di tengah-tengah kegelapan dunia ini pasti ada secercah harapan gitu kan. Pastinya. Cuman ketika itu ditranslate ke sebuah cerita dan ada simbol seorang heroine dan bentuknya Disney Princess gitu. Tentu kita punya ekspektasi yang gimana ya, yang lebih lah. Apalagi kita udah ngelihat film-film Disney, apalagi Disney Princess sebelumnya tuh selalu meninggalkan impression yang berbekas sampai kita nge-rewatch pun kayak nggak pernah bosen. Nah di sini menurut aku terlalu aman juga ceritanya, jadi nggak yang nggak bikin mikir sih. Benar. Iya nggak sih? Benar. Which is kan? Jadi negatif buat lo. Iya. Karena ya itu karena impressionnya kayak apalagi menggadang-gadangkan ini 100 tahunnya Disney nih, pasti something iconic, pasti something yang bikin kita jadi pengen selebrasi karya-karyanya Disney juga. Ini jadi malah jadi kayak downgrade tuh. Kalau Nathan? Kalau gue mungkin kesimpulannya untuk ngomongin mengenai ceritanya adalah dalam maybe 5 tahun 10 tahun ke depan film ini pasti akan dilupain sih. Jujur ya. Orang nggak akan inget. Gitu. Jadinya itu cukup disayangkan di sana gitu ya. Karena pertama dari beberapa penggambaran ceritanya tuh terlalu cepat sih menurut gue. Jadi semuanya karena pace-nya cepat, nggak ada yang terlalu nempel gitu loh. Kayak misalnya harus sebutin satu momen yang di luar musical performance mereka di dalam itu ya, nggak ada yang memorable banget menurut gue. Iya kan? Yang memorable itu hanya karena gue suka musiknya ya. Nanti musik akan kita bahas lebih lanjut. Karena gue suka musiknya juga dan ngena dan memorable, jadinya yang dapat tuh cuma musik-musiknya doang. Tapi giliran di luar itu semua momen-momen itu gue udah nggak terlalu inget lagi dari gue nonton tadi malam gitu ya. Iya benar. Yang pertama itu. Kalau yang kedua, kalau ngomongin mengenai ceritanya, karena dia terlalu simplistik, jadinya ini jatuhnya film kayak mungkin kalau lo nemenin anak-anak lo atau keluarga cocok gitu ya. Tapi buat bukan parents, tapi kayak anak muda ke atas, bukan buat nemenin, datang sih nonton nggak akan terlalu excited gitu ya. Karena untuk dari desain karakternya sendiri, menurut gue sih terlalu blend aja sih gitu. Jadi kayak bayangin nih, si Asia ada di Disney Pantheon of characters, main characters gitu, princess gitu. Ya dia akan jauh di belakang karena yang lain tuh super colorful, super karakteristik, super strong woman banget gitu kan, menggambarkan bahwa independent woman mampus gitu kan. Gue ngerasa di sini kayak dia tuh kayak side character aja dibanding bareng teman-teman dia yang lain gitu. Ya gue nggak ngerasa dapat di situnya sih. Nah ngomongin teman-teman yang lainnya pun side karakternya pun nggak akan terlalu nggak ada layernya juga gitu. Jadi kayak mereka tuh pada saat 10 menit pertama lu akan dapat deh kira-kira ini model cerita yang seperti apa, kedekatan Asia dan teman-temannya akan seperti apa, Asia dan keluarganya, Asia dan sang prince, Asia dan kingdomnya, itu seperti apa gitu. Iya dari awal pun aku ngerasa kayak ini ceritanya tuh kurang ngehook gitu loh. Kurang ngehook itu kan? Ya itu makanya sih. Ini kan filmnya kayak salah satu yang paling singkat belakangan ini gue nonton, cuma 1,5 jam gitu ya. Jadi gue ngerasa pada saat lagi nonton cepet banget ya switch para karakternya, konfliknya tiba-tiba udah muncul di awal. Revelation. Bahwa si Magnifico ini adalah sosok yang ternyata cukup kejam, jahat. Jadi villainnya terlalu cepat juga. Gue jadi nggak ngelihat switching kayak
dia tuh udah bikin kebaikan apa aja sih di film di universe ini. Iya benar. Jadi pada saat dia ngelakuin kejahatan gue juga nggak kayak kaget gitu loh. Film ini tuh blend mampus dalam arti bahkan nggak ada plot twist guys. Jadi kayak semuanya tuh udah apa yang lu tonton, apa yang dikasih tunjuk di depan mata, ya meaningnya udah seperti itu. Aku mau nambahin dikit sih, emang ini film beneran film Disney untuk anak-anak, bukan untuk family. Iya kan? Kayak ya aku aja yang suka banget film Disney, apalagi Disney Princesses itu ngeliat ini jadi kayak kurang apa ya, jadi ngerasa nggak relate gitu. Karena mungkin ya ceritanya itu terlalu kayak lempeng-lempeng aja dan terlalu aman menurut aku. Nah itu yang bikin buat teman-teman yang nonton film, maybe anak-anak kecil yang pertama kali nonton Disney film ini mungkin bisa jadi kayak oh Disney kayak gini gitu ya. Kayak jadi jelek aja gitu benchmarknya gitu kan. Bener. Sayang aja buat orang-orang yang baru pertama kali, anak-anak kecil yang baru pertama kali nonton Disney, jadi kayak nggak ngelihat seberapa megahnya film-film Disney dibanding yang belakangan aja deh yang baru tuh Encanto itu tuh masih oke loh guys. Skalanya gitu. Juga nggak berasa grand banget, yang ini kenapa ya kayak gitu, gitu kan. Aku mau ngebahas tentang villainnya. Aku suka sih jujur. Ini ada salah satu hal yang aku suka itu dari villainnya karena jahat banget gitu loh. Kayak ini kalau misalnya kita pakai istilah-istilah sekarang ya, dia itu narcissistic, selfish, playing God, haus kekuasaan, manipulatif, dan berbahagia di atas penderitaan atau hopelessness orang lain. Which menurut aku bagus ya, karena penggambaran karakternya tuh dia bisa jahat banget gitu, dan representasi diisi suaranya oleh Chris Pine itu juga cocok sih. Karena dia bisa charming dan bisa evil juga. Iya lagi coy, charming coy, mampus. Dia memang charming banget. Jadi kayak agak ketipu kayak baik, bukan ternyata enggak baik, juga gitu iya. Walaupun kita tahu dia antagonis ya, cuman kayak di charmingnya tuh charming banget. Dapet banget ya. Udah gitu kan penggambarannya Magnifico kan ganteng ya. Iya sebenarnya kayak ganteng dia. Bapak-bapak duda-duda duda-duda ganteng itu, dugan-dugan. Nah kalau nambahin Yobita juga tadi gue setuju ya, ekspresi paling lengkap itu menurut gue dapat di Magnifico. Memang ketika dia, maksudnya dia tuh main ekspresinya tuh penggambaran lekuk tubuhnya gimana dia kesel dan body gimana body language itu bagus banget. Satu momen yang gue paling suka ketika dia itu adalah ketika dia bikin staff, dia bikin ini staff tongkat terus ketemu istrinya kan, istrinya konfront dia bla 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 gitu. Terus adegan itu gue suka banget, mukanya si Magnifico ketika dia pengen bercandain istrinya kan, terus akhirnya ternyata enggak, I'm just kidding gitu-gitu. Wah itu muka dia lo perhatiin deh, itu semuanya keluar lah dari senyum sampai kayak evil gitu. Itu di adegan itu gue ingat banget sih. Asyanya jadi kurang. Iya kan. Karena kayak semua kesedot dari Magnifico semua. Terus ada yang menarik kalau si Asya itu di sini nggak punya love interest. Iya. Itu emang recurring pattern juga untuk Disney Princess sebelumnya. Kayak Encanto juga nggak ada love interestnya kan. Frozen 1 juga nggak ada nggak sih? Frozen 1 cuma nemenin cowoknya doang kan? Ya. Anaknya ditemenin doang. Oh iya. Nggak jadi pacaran sih, tahu gue. Baru jadian tuh Frozen 2 kalau nggak salah. Baru kemarin ya. baru jadi kalau nggak salah Frozen 2 ya. Maksudnya gue nonton Frozen 1 tuh, anjir nih mereka cuma temenan doang ya gitu. Different situationship kan. Iya akhirnya tapi offside nih. Iya sorry. Tapi emang itu udah jadi recurring theme di Disney Princess, apalagi yang setelah 2010 lah itu mostly nggak punya love interest yang menurut aku oke lah. Which untuk membangun bagus ya. Bagus untuk membangun confidence, dan juga kalau misalnya di dunia ini nggak harus selalu punya pacar gitu loh. Oh ini fun fact aja satu lagi, teman-temannya Asya itu kan bertujuh ya kalau nggak salah. Itu emang inspired by the Seven Dwarfs-nya Snow White. Gitu ya. Bener, ada ininya, emang penggambaran karakternya sesuai. Makanya ada yang bersin-bersin, ada yang pemarah, ada yang lemas, malu, ada yang bashful, terus saya nggak inget namanya gitu tapi ya? Iya emang representasi dan ode to film Snow White and Seven Dwarfs gitu. Seven Dwarfs. Kambing ditekot juga gue merasa aman-aman aja deh. Iya, kayak cuy lu nggak ngomong juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak dia juga ngapain sih? Kayak menurut gue bisa di-cut sih, kayak misalnya hal-hal kayak gitu. Kayak nggak membawa progres ke dalam cerita aja sih. Tapi untuk ngomongin mengenai iconic maskotnya, gue suka sih Starnya iya bagus. Lucu, dia tipe karakter yang tidak berbicara, tapi menurut gue membawa kesenangan aja sih. Gue ngeliat dia kayak lucu-lucu gerak-geriknya, animasinya, desainnya gue suka banget sih. Untuk penggambaran kayak gitu, gemes. Ngomongin mengenai animasinya, dari gue dulu. Kalau misalnya menurut gue sih ini
cara penggambaran yang beda lagi gitu ya. Karena ini kan kayak model-model hand drawn yang kalau misalnya di buku dongeng-dongeng legenda lama gitu ya. Apalagi which is kayak di watercolor gitu kan. Which is itu di awal-awal udah dikasih tunjuk juga tuh pada ketika dia ngebuka Wish kan cerita dongeng gitu kan. Nah terus tapi yang bikin gue jadi kurang pas di gue itu adalah coloringnya. Dia tuh terlalu blend, jadinya untuk karakter dan backgroundnya terlalu nyaru. Dalam arti warna bajunya Asya itu udah mirip banget sama warna-warna sering banget dengan background dari yang setnya dia gitu. Ketika lagi di kastil, ketika lagi di hutan, ketika di malam hari apalagi gitu kan warnanya midnight blue gitu kan. Jadi gue makanya makin bikin si Asya ini nggak terlalu pop up di sepanjang film gitu. Untuk teman-temannya juga secara untuk desain karakternya, baju-bajunya, warna-warnanya nggak tahu ya, gue nggak paham tuh sama model animasi yang kayak gini. Gue nggak terlalu dapat aja sih. Maksudnya memang agak beda dengan animasinya Disney yang sebelum punya gitu ya, yang memang 3D karakter yang lebih mungkin cabi-cabi gitu juga gitu kan. Ya gue sih nggak pas aja sih di gue. Maksudnya untuk sebagai film yang akan diingat gitu ya. Dengan model animasi seperti ini. Aku setuju sih karena emang mereka mungkin sengaja ya kayak ada penggunaan style menggambar 2D digabung dengan 3D gitu. Itu jatuhnya kayak ada beberapa orang yang bilang juga kalau kelihatannya tuh kayak unfinished, kayak nggak selesai. Terus juga aku emang ngeliatnya kayak kurang smooth aja gitu loh. Terus bener yang warnanya juga kayak aku ngeliat itu color palette-nya kayak kurang apa ya, nggak vibrant gitu loh. Apalagi kita balik lagi kalau ngebandingin sama Encanto, itu kan beneran memanjakan mata banget kan. Benar-benar. Nah kalau misalnya musik, kan pasti film Disney itu apalagi Disney Princess banyak banget musiknya ya. Coba kan Nathan dulu. Bagus banget. Lebay. Demen banget gue. Oh gitu. Demen banget gue nih ya. Gue baca liriknya dulu baru biar agak inget nih. Copyright. Ini kalau nggak ditahan 3 jam pulang terus. I will protect you. Oke, jadi intinya kan Nathan suka banget. Dia gak ada komentarinya, cuma suka doang ya. Nah buat teman-teman ini mungkin filmnya tidak akan memorable, tapi musiknya gue yakin akan diputar di radio dan diputar di mobil-mobil orang ketika lagi pulang kerja. Itu kan Nathan. Iya. Kalau saya, kenapa tuh? Oke, musiknya bagus. Takut. Cuman kayak menurut aku terlalu dewasa dan terlalu filosofis, kurang catchy. Bentar, pertanyaan gue adalah lu dengerin Disney yang lain, lu liat liriknya bener gak kayak gitu? Apa emang lirik-lirik yang lain juga emang dewasa kok? Nih, oke dewasa, tapi masalah catchy apa enggak kan cuman sekali 2 kali denger itu kayak pengen dengerin nih udah selesai nonton, cari official soundtrack misalnya Moana, misalnya Encanto, we don't talk about Bruno gitu kan, no gitu kan. Ini juga kok ini I don't listen to any of the soundtrack gitu. Ini juga memorable. Itu mungkin untuk Nathan. City of Roses ya gitu kan. Iya, tapi kayak untuk aku personally, kayak aku tuh nggak ada keinginan untuk dengerin soundtracknya setelah nonton. Oke, mungkin kayak gini ya. Kenapa tuh? Tadi kita sempat ngobrol off air gitu ya. Kalau misalnya lu bilang mungkin lu terlalu apa Lin-Manuel apa? Lin-Manuel Miranda lu aku terlalu suka apa? Terlalu apa maksudnya? Oh enggak ya, tadi lu bilang suka aku pokoknya suka karyanya dia. Menurut gue ini mirip-mirip kayak dia. Enggak. Jadinya dimana music performance-nya itu lebih mirip talking kan. Nah lu sendiri tadi yang bilang kalau misalnya film ini cocok untuk di Broadway kan. Which is cocok banget bro. Emang lagu-lagunya Lin-Manuel Miranda kan kayak gitu. Tapi ini bukan Lin-Manuel Miranda. Lagu-lagunya ini emang kayak just like a talking, cuma in a music. Malah gue jadi ngerasain film ini karena banyak banget musik performance-nya dan seamlessly untuk pindah dari adegan drama ke musik performance. Gue jadi ngerasa kadang kayaknya film ini tuh lebih more like a music movie daripada film animasi. Menurut gua buat Disney, kalau lo mau marketingin film ini, lo marketingin lagunya sekencang mungkin. Nah, menurut aku, kalau misalnya ini kan kelihatan banget film untuk anak-anak. Ya. Soundtracknya menurut aku kalau untuk target market itu kurang catchy. Dan kenapa tadi aku kurang bilang catchy ya? Kurang catchy. Iya susah sih kalau musiknya. Maksudnya kita beda selera. Selera. Susah sih. Terus kalau misalnya
oke, aku bilang ini terlalu dewasa dan cocoknya ke music Broadway musical dibanding film. Ya iya karena itu karena dari musiknya, terus ya kenapa aku bandingin sama Lin-Manuel Miranda karena aku ngerasa dia ngerti. Oke, ngerti perasaan lu. Iya. Enggak. Maksudnya gimana ya, kayak untuk get the message across itu bisa pakai cara yang lebih mudah diterima oleh anak-anak. Siap. Dan aku kayak udah bias juga sih, maksudnya aku suka banget Lin-Manuel Miranda kan. Kayak walaupun banyak talkingnya juga lebih ke arah talking, itu very intelligent gitu loh. Menurut aku ini kayak terlalu filosofis. Walaupun ngomong terlalu filosofis. Gue ada satu kata gitu. Berarti buat lo. Apa tuh? This is the chance I get. Nah, katanya. Ya maaf. Kalian denger, ini kan lagu dinyanyiin oleh King Magnifico. Kalian inget tadi aku bilang King Magnifico itu traitsnya seperti apa? Iya, suka aja sih. This is the chance I get. Kan, makanya rambutnya kayak putih-putih gitu kalau kalian nyadar. Makasih ya. Iya kan? Iya benar. Nah, harus di-highlight gitu. Kesimpulannya deh, Yobita gimana? Ini film apresiasi dan selebrasi untuk 100 tahunnya Disney. Kurang meninggalkan impression yang cukup kuat. Apalagi membawa yaitu 100 tahun, kita ekspektasinya tuh punya cerita original lagi yang lebih kompleks, yang lebih seru, yang lebih bisa diterima untuk semua orang. Emang ini lebih gampang dicerna, cuman jadi nggak ada jadi kurang solid gitu loh. Jadi untuk film hiburan juga cocok sih sebenarnya. Dan aku punya satu message untuk Disney. Apa tuh? You could have done better. Oh damn, you wish bro. You wish bro. Katanya kalau kata you wish film ini laku. You wish bro. Oh my god. How dare you, how dare you. Aduh maaf deh, tapi kayak you could have done better gitu loh. Kayak 100 tahun cuy gitu. Bener. Ya rating deh kalau gitu. Rating dari lu berapa? Aku masih berbaik hati ya, karena aku kasihan. Berapa tuh? 7. This is the chance I get. 7 doang. Anjay. Karena tadi emang berapa? Gue 6,5. 6,5 doang. Iya. Nah ini alasan-alasan gue ya. Ini gue kesimpulin aja ya. Oke, boleh. Gue sambil baca nih, biar ingat. Film ini kurang berambisi, which is berarti memang terlalu bland. Yes. Color yang terlalu blending dengan background, color paletnya gitu. Tidak akan membuat fans Disney menjadi senang. Tidak akan membuat orang menjadi fans Disney. No plot twist, dan tentunya Magnifico terlalu cepat untuk menjadi jahat. Udah sih menurut gue intinya poin-poin itu aja udah biar teman-teman. Oh satu. Apa tuh? Asia doesn't have main character quality. Oh. Ya itu aja sih. Jadinya untuk dia di Disney Princess Pantheon dia kurang, agak weak aja sih di situ. Lemah di bagian itu. Benar-benar. Udah, itu gue. Deh, kalau tadi gue udah ya, 6,5 ya. 6,5 udah. Itu ya, Smart Views ya. Oke deh, kalau begitu kayak kita udah cukup marah-marah hari ini ya. Udah cukup berdebat juga. Jadi sekian untuk sekian dari kita untuk episode kali ini. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi film atau film apapun yang harus kita bahas, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe YouTube channel Binus TV. Pastinya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, dan tentunya juga jangan lupa untuk follow di TikTok kita di @movie.freak. Yes, oke deh. Kalau gitu Yobita signing out. Nathan pamit. See you on the next episode. Bye-bye.